ada tempat-tempat di bumi yang tidak hanya kita kunjungi, tetapi mereka merenggut kita dari waktu. Ini adalah rangkuman perjalanan spiritual. Sains dan visual murni saat aku, sahabatku, dan abangku melangkah menyusuri kaki Gunung Salak via Sidahu. Menuju ke Asrian Camp Nusantara. Perjalanan dimulai dengan trekking, menembus benteng vegetasi pegunungan. Langkah kami dipayungi kemegahan pohon damar, Agathis damara, dan Rasamala Althinggia excelsa. Secara biologi, hutan ini adalah paru-paru purba. Pohon Rasamala mengeluarkan aroma, resin aromatik senyawa kimia ester. Yang menenangkan saraf dan menurunkan hormon kortisol. Di bawah naungannya hamparan pakis, purba mengingatkan pada sejarah masa lalu. Simbol resiliensi tanaman yang melewati jutaan tahun evolusi. Jiwa liar sang pionir di sela-sela rimbunnya kaki Gunung Salak yang pekat. Sebutir takdir hijau kecil bergantungan, pasrah di balik tajamnya duri-duri ranting. Dialah Takoka Solanum torvum, sebentuk ranti liar yang menolak untuk tumbuh manja di pekarangan kota. Secara ekologi, Takoka adalah sang pionir tangguh. Ia memilih hulu hutan yang liar karena di sanalah bumi vulkanik menyediakan makanan terbaiknya. Ia mencintai ciuman matahari langsung di sela kanopi yang terbuka. Menyerap setiap foton cahaya untuk dirajut menjadi energi kehidupan. Rasa pahitnya bukanlah sebuah penolakan, melainkan pertahanan diri. Senyawa kimia alkaloid, saponin, dan tanin alami di dalamnya adalah pestisida nabati murni agar ia tetap utuh di tengah ganasnya hukum rimba. Takoka mengajarkan kita tentang filosofi Sunda, bahwa ketangguhan sejati lahir dari kesunyian yang liar. Ya banyak Gunung Salak mah bergradasinya, berlapis-lapis. Ayo jauh bisa. Nggak kayak gunung gede mah belegeng.
berlapis-lapis, bukit-bukit. Air, masya Allah di sini masih subur. Piu jadi ke hayang terus, weh, ya mah. Nu tukang ngerekam. Getek tadi rekam teh, nya ah. Nuju naon Aki? Melangkah lebih jauh di sekitar Camp Nusantara Sidahu, pandangan kami tertambat pada pesona flora yang menjuntai anggun. Keindahan magis berwarna jingga menyala, yang tumbuh subur merajai tanah ini. Bunga naon teh, Is? Kecubung oranye. Dalam dunia botani, ia dikenal sebagai Brugmansia suaveolens. Namun, di balik jubah oranyenya yang memikat mata, kecubung menyimpan Ini teh berbunga-bunga. rahasia sejarah masa lalu yang kelam. Sejak ratusan tahun lalu, tanaman dari suku Solanaceae ini dikenal dalam ritual spiritual sekaligus racun yang mematikan. Seluruh bagian tubuh kantiknya mengandung senyawa alkaloid tropana aktif. Zat beracun ini bersifat antikolinergik, keras yang menyerang sistem saraf. Pusat manusia mampu memicu halusinasi hebat. Disorientasi batin hingga hilangnya kesadaran. Bagi lansia atau manula, bersentuhan terlalu intim. Atau mengonsumsinya secara sembarangan, bisa berakibat fatal pada fungsi jantung. Alam seolah memberi pesan yang mendalam lewat keelokan bunga ini, bahwa sesuatu yang paling indah di belantara liar Seringkali diciptakan bukan untuk digenggam atau dipetik, melainkan hanya untuk dikagumi dari kejauhan dalam balutan rasa hormat. Ketika matahari mulai condong ke barat, mengikis batas antara siang dan sore, waktu seolah melambat di Camp Nusantara. Kami bertiga, aku, sahabat, dan kakak laki-lakiku, berkumpul di bawah keteduhan kanopi kaki Gunung Salak. Alam tidak membiarkan kami lapar. Di tanah yang subur ini, kami memanen berkah dadakan. Langsung dari lantai hutan liar yang murni, antanan yang tumbuh subur di air, bening sehangat kristal.
Tespong yang harum hingga takoka yang tangguh, kami petik dengan rasa syukur yang luar biasa. Di dekat aliran air joran pancing kami melengkung, menghadiahi beberapa ekor ikan segar. Ini adalah rantai makanan yang paling jujur. Kami mengambil apa yang disediakan bumi. Tanpa merusaknya sebuah bentuk, harmoni nyata dari filosofi hidup orang Sunda yang menyatu dengan semesta. Momen bersahaja inilah yang membuat kami betah. Menciptakan kenangan masa lalu yang indah, jauh sebelum langkah kaki ini dipaksa pulang oleh takdir. Malam menjemput Camp Nusantara, suasana berubah magis. Kami bertiga kemudian tertidur lelap. Seolah didekap oleh keheningan bumi, perkemahan yang syarat sejarah purba. Kami makan seadanya karena semalam kakak laki-lakiku sayup-sayup mendengar suara mengaum parau. Menyerupai lolongan anjing liar di kegelapan. Paginya kami tertegun, ikan untuk makan pagi. Telah habis dilahap oleh satwa misterius yang menyelinap tanpa kami sadari. Tanan gede yang uratna. Memasuki pesawahan, kami takjub melihat tanaman antanan, Centella asiatica, tespong, salada air, bolostrong, dan poh-pohan. Tumbuh begitu subur, terutama antanan. Mereka seolah hanya mau tumbuh, mekar di tempat ini. Di mana air pegunungan mengalir begitu, bening dan murni layaknya air kemasan premium. Kemurnian air tanpa polutan ini mengoptimalkan penyerapan unsur hara tanah. Di balik kesegarannya tersimpan falsafah budaya Sunda yang mendalam. Tradisi memakan lalapan mentah adalah refleksi kosmologi orang Sunda yang menyatu dengan alam. Tuh yang dasok ningali dina lalap. Rasana teh kos sireum. Sebuah keyakinan bahwa bumi adalah ibu yang merawat. Dan manusia harus hidup selaras tanpa merusak silih asih, silih asuh dengan semesta. Secara sains, kesehatan manula manusia, lanjut usia, lalapan kaya flavonoid dan antioksidan. Herba antanan yang tumbuh di air murni. Ini secara medis terbukti meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah penurunan kognitif atau demensia pada lansia. Khasiat alami ini menjadi bukti keberkahan bahwa alam menyediakan apotek terbaik untuk masa tua yang bugar, tenang, dan panjang umur.
Menit-menit akhir menandai kepulangan. Kami diakhiri oleh fenomena alam yang menakjubkan. Mengapa di tempat lain masih kemarau, namun Camp Nusantara dibilas hujan? Secara meteorologi, ini adalah anomali. Mikroklimat pegunungan. Proses evapotranspirasi yang masif dari lebatnya hutan Sidahu bertemu dengan topografi curam Gunung Salak memaksa udara lembab naik secara mendadak orografis. Mengondensasikan uap air menjadi hujan lokal yang presisi di atas perkemahan kami. Ketutupan tuh. Rencana. Dalam basah hujan, hatiku enggan melangkah pulang. Tubuhku dipaksa kembali ke rutinitas, namun jiwaku seolah tertinggal. Terikat pada tanah basah kaki Gunung Salak. Kami pulang membawa rindu yang sudah dimulai. Bahkan sebelum langkah pertama. Meninggalkan tenda,